Cuman kalau range naiknya di angka 5.000-an sampai mungkin 7.000, kita akan berusaha supaya tidak membebani customer. Ya. Awalnya banget sih memang cuma pengen berhenti ngerokok, terus nyari-nyari di online tahun 2013, dapat tuh dulu model-modelnya Ego C3, C4. Ya udah dari situ barang secondan gua tuh gua jual di Kaskus laku. Gua sih ya mendukung ya 100 mili hilang Ya. karena memang 100 mili ini jadi PR baru lah buat kita. Dengan beredarnya 100 mili di tahun 2018, dari 18 kan tuh mulai ada banyak tuh 100 mili, kunjungan ke toko jadi lebih dikit. Semoga dengan 60 mili ini ya kunjungan ke toko lebih banyak, lebih sering. Halo fans, ketemu lagi di Api Talks. Kali ini agak udah mulai menggelap ya, karena ini bintang tamunya spesial sekali. Ini adalah orang yang salah satu sosok di dunia vape yang sangat saya respect, sangat saya hormati. Salah satu orang yang berdedikasi buat industri vape Indonesia. Saya akan memanggil dia bukan Om, bukan Bang, tapi saya panggil dia Ketum Ray. Silakan perkenalkan diri Ketum. Oke, gua Reynando Siagian. Saya dari Ray Vapor dan Aircraft. Dan kenapa saya panggil Ketum adalah karena dia adalah mantan ketua umum APVI periode tahun berapa? 2016, 18. Ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Ya ya. pokoknya gitu deh. Ya. Ya. Makanya kita panggilnya tetap Tum. Ya, karena kita harus menghargai senioritas dong. Kita harus menghargai senior-senior yang udah berdedikasi bagi industri. Jadi saya pribadi tetap panggilnya Tum Ray. Siap Tum Ray. Tum Ray, apa kabar? Baik. Nah, kita mungkin ada teman-teman juga yang kepengen tahu perjalanannya Ray Vapor dari awal pada saat tahun-tahun itu, pada saat pertama kali saya belanja online bukan RTA dulu, RBA yang namanya Fogger. Saya belinya online di Ray Vapor. Tahun berapa itu? Itu tahun 2014 kalau nggak 14 salah. ya? 2013 masih pulpen-pulpenan kan? Pulpen. 14. Oke, jadi gimana nih ceritain ini ya? Singkat aja perjalanannya. Singkat. Awal mulanya online. Dulu 2013 di pertengahan 2013. Itu online dari Kaskus, terus mulai jadi website Ray Vapor itu 2013 akhir Desember, terus berlanjut ke toko fisik di 2014 pertengahan. Oke, kayaknya gue mulai belanja dari waktu itu belum ada toko fisik. Belum. Ingat gue, soalnya di fotoinnya masih di rak gudang gitu. Iya, etalase. Dulu kan belum kayak sekarang. Iya. Kita semua mulai start dari kecil pasti kan, Iya. dari bertahap. Dan Tum Ray ini sekarang udah tokonya banyak ya. Enggak. Sekarang Buat termasuk banyak 4 lah. 4 ya? 4. Tuh iya banyak lah 4 mas. Jangan gitu dong. Saya kan cuma punya toko retail 2. Iya. Sempat buka di mall juga loh. Toko vape pertama sempat. yang buka di mall. Di Grand Indonesia dulu. Grand Indonesia. Indonesia. Itu perjalanannya dari seorang retailer yang memulai di era-era awal vape di Indonesia dimulai sampai akhirnya jadi distributor dan juga produsen tuh gimana ceritanya Om? Awalnya banget sih memang cuma pengen berhenti ngerokok. Terus nyari-nyari di online tahun 2013, dapat tuh dulu model-modelnya Ego C3, C4. Ya udah dari situ barang secondan gua tuh gua jual di Kaskus laku. Mahal. Biar gua beli 200, gua jual 400 lah daerah itu. Oke. Laku. Ya udah dari iseng-iseng, tujuannya dulu cuma yang penting gua bisa pakai gratis. Akhirnya jadi serius. Pelan-pelan akhirnya jadi belanja ke Palembang. Dulu ada di tahun 2013-14 tuh distributor di Palembang, kita belanja ke dia. Awalnya dari situ belanja sampai hampir berbulan-bulan. Itu device ya, masih device, liquid cuma Liqua doang sama Ijust Mai di zaman itu. Cool Raspberry. itu 15 mili ya, 15 mili. Itu kayaknya liquid termurah di saat itu. Malah 10 mili kayaknya itu. 10 mili ya? 10 mili. Lupa gue, pokoknya botolnya kecil lah, warna merah kan. Iya. Dari situ mulai era ke 2013 akhir tuh mulai tahu ternyata ada device yang kayak FX Supreme,
Oke. Itu mulai ada Epic Epic dulu, lah. Joytech, Ya. Epic, Ada terus, T8, ya apa segala macam-macam itu, dulu ya. device yang gede segede nih kayak High-end Harry lah Potter. zaman dulu. Pokoknya segede tongkat Harry Potter lah itu. Iya. Tapi itu bangga banget zaman dulu pakai itu. High-end. Tuh Gue nggak punya duit dulu beli gituan, gue ikut Kloces supaya dapat hadiah gituan dulu. iya. Iya. Dari situ pelan-pelan, dulu kan masih dikit ya toko. Dulu bisa juga customer tuh dari macam-macam area Rom. COD, base kita kan di Cinere. Iya. Itu sampai dari Makassar datang ke rumah. Waduh. COD masih di rumah tuh, Iya. karena masih website. Terus kalau orang mau COD ya ke rumah. Nah. Akhirnya karena udah terlalu hektik banget, sampai kadang-kadang jam 3 jam 4 pagi ya kita buka toko fisik dekat-dekat rumah juga. Iya. Ya udah, pelan-pelan ya nggak kerasa ya sampai hari ini cuma dijalanin aja. Benar-benar cuman kayak kalau dibilang bisnis ya bisnis, cuman dasarnya hobi. Oke. Dasarnya hobi. Utamanya sih lebih ke arah kesukaan aja di. Karena lu punya passion, Ya. di vape, dan lu menjalaninya, Iya. dan akhirnya itu bertumbuh juga karena passion yang besar dalam diri lu. Oke, terus awal mulanya lu sampai jadi ketua umum API waktu itu ceritanya gimana tuh? Gue pengen tahu tuh. Awal mulanya. Kan pertama kan pada saat berdiri kan ketua umum pertama tuh Ketum Patrick. Ya. Habis itu kan habis Patrick Sinaga baru Omre ya. Iya. Ya. Mulanya Kan dulu- salah satu pendiri sebenarnya kan. Iya. Mulanya AFI itu kan dulu awal dibentuk isinya cuma 8 toko. Iya, Awal mulanya iya. itu cuma toko semua. Ya. Dari awal Pengesahannya pada saat acara di Foundry 8. Iya. Ya. Itu kan dulu eranya belum ada era distributor, belum ada kayak Belum. sekarang ya. Nah. Masih baru toko, mayoritas pun juga toko online dari 8 orang. Tujuan utamanya sih dulu cuma supaya kita saling kenal. Jadi network. Awal kalau udah kenal paling tidak lo malulah banding harga. Gitu loh. Tujuannya kayak gitu doang. Ya. Dari 8 orang pelan-pelan dengan mimpi kita di awal tuh memang berharap vape itu punya tempat di Indonesia. Mimpi awalnya 8 orang ini. Kita belum pernah ngebayangin bahwa suatu saat akan bercukai kayak sekarang. Ya. Karena di era itu cuma mikirannya Masih jauh. jauh lah. Ya. Kita masih mikir paling tidak orang-orang yang usaha vape ini punya legalitasnya, dalam artian punya PT atau CV Ya. atau badan usaha lah. Ya. Terus bisa tahu cara import segala macam tuh di situ tuh awal-awal mulanya. Nah, di tahun 2016 itu member sudah menjadi 16 kalau nggak salah. Ya dilakukan pemilihan umumnya cuma 16 member. Ya keputusan dari pemilih itu gua ketuanya. Oke. Ya dulu dikit ya, cuma 16 orang, 16 atau 30 ya. Ya. Dikit lah jumlah membernya. Ya. Cuman toko-toko di awal-awal vape ini di Indonesia lah cuma berapa toko. Itu toko semua levelnya, belum ada yang distributor, belum ada. Istilahnya kita masih mulai dari level yang setara lah di era itu. Ya, berarti memang lu menjadi ketua umum di saat memang itu eranya masih, jujur ngomong ya, di tahun-tahun itu orang tuh masih vapersnya tuh real vapers kita bilang. Vapers yang benar-benar knowledge, hati, value-nya benar-benar vapers. Benar. Ya kan? Itu masa yang berbeda sama sekarang soalnya. Beda. Karena dan nggak bisa disalahin memang karena industri selalu berubah, semakin hari semakin simple dan lain-lain akan merubah culture. Teman-teman vapers di era itu tuh kayak berjuang. Kalau yang sekarang kan udah menikmati. Iya betul, karena udah legal. Iya, udah legal segala macam. Menurut gua bukannya meng-underestimate yang sekarang, tapi di dulu tuh kita masih benar-benar berjuang minimal mendapat porsi lah di kalangan perokok. Orang belum banyak yang tahu, terus banyak juga pandangan negatifnya. Orang juga harus kita jelasin, setiap customer tuh harus kita jelasin. Negatifnya apa, positifnya apa. Kalau sekarang kan orang udah jauh lebih gampang, toko udah lebih banyak. Akses berita, artikel dan lain-lain udah Jadi banyak. kalau menurut gua sih zaman dulu tuh kalau mau di pedagang kayaknya susah. Dia pasti ikut harus berjuang edukasi untuk industri. buat industri. Ya. Itu yang sedikit sekali dimiliki sama stakeholder yang sekarang. Gua nggak tahu kalau yang sekarang. Mungkin lo bisa bilang dikit karena jumlah keadaan yang stakeholdernya berbeda. pun banyak. Jumlah stakeholdernya banyak, keadaannya berbeda. Betul. Dan kenyamanannya berbeda. Benar. Iya kan? Benar. Itu membuat mereka jadi, karena gue juga udah nyaman. Wah, kalau dulu Rom kita deg-degan tiap hari. Oh iya jelas. That's why toko gue posisinya ngumpet banget kan. Gimana? Deg-degan mulu itu. Iya. Iya kan, kita harus siapin tiba-tiba kalau ada apa-apa. Ya, karena waktu itu kita masih abu-abu. Benar. Kita bisa disamperin kapan aja, Benar. tiba barang kita dibawa, di nginepin 2 hari. Di zaman itu masih begitu. Sekarang nih
teman-teman yang terlahir di era sekarang menjalaninya itu sudah menikmati apa yang diperjuangkan dari teman-teman di era lalu sebenarnya. Dari di eranya Ketum Patrick, Ketum Ray, berlanjut ke Ketum Mario sampai ke sekarang ini sebenarnya. Nah, kalau ngelihat yang kondisi sekarang nih di saat pandemi sebenarnya, dari Ray Vapor sendiri kacamatanya atau boleh berbagi cerita nggak di masa pandemi, apakah fluktuatif atau memang pandemi tidak bisa dipungkiri misalnya mengalami penurunan atau apa atau gimana, atau justru naik? Pandemi sih pasti berimpact, nggak mungkin nggak ada yang kena impactnya Ya. Karena ini kasus dunia. Ya. Impact kena, turun hampir 70%. Oke. 70% dari pendapatan omset itu turun. Tapi ya pandemi ini gue juga belajar cara defensif, cara bertahan. Dan jujur aja juga jadi malah cari-cari cara-cara baru gimana untuk bisa menaikkan omset. Di pandemi ini juga gue belajar ternyata pegawai-pegawai gue yang sebelum pandemi ini kan hidupnya aman ya, yang penting jual-jualan. Mereka pun juga harus ikut berjuang gitu loh, bahwa ya omset turun, ya lo harus berjuang juga dong. Kalau lo juga harus beradaptasi. Iya, kalau memang kita pengen bertahan nih, karena kalau ujungnya kita nggak bertahan ya lo harus cari kerjaan lain. Posisinya itu posisi intinya. Gue belajar banyak di pandemi ini, lebih ke arah bertahan. Oke. Survival mode. Iya, survival mode. Gimana cara lu bertahan? Tapi memasuki ke arah 2021 akhir ini dan menjelang ke 2022, karena video ini dibuatnya masih 2021 ya, kalau gue nggak tahu tayangnya kapan. Tapi sebenarnya udah mulai menunjukin grafik naik belum menurut lo? Akhir 2021 semenjak bulan November sudah mulai membaik. Udah mulai membaik sejak November. Kalau secara grafik ya paling parah tuh pas lagi yang PPKM kedua. Itu kacau. Karena itu memang angkanya tinggi banget. Iya, itu kacau banget. Gue COVID pas itu. Oh iya? Iya. Itu angkanya kacau banget. Vapakers tutup 1 minggu. Satu kantor semuanya COVID. Itu sih kacau. Itu bulan apa ya? Juli ya? Habis lebaran kan? Ya, gue kena Juni apa Juli gitu, gue lupa. Itu hancur sih, itu kacau. Ya kalau dibilang kondisi yang membaik dibandingkan kondisi itu ya, cuman kalau dibilang kembali ke titik normal belum, masih sangat jauh. Belum jauh. Tapi setidaknya ada grafik yang sudah menunjukkan kenaikan. Ya. Dan kalau kita lihat dari data pemerintah 2020 dan 2021 sebetulnya grafik minusnya sudah menurun. Ya. Gitu. Jadi yang tadinya 6, sekian persen sudah turun ke 5, sekian persen. Dalam artian daya beli masyarakat seharusnya mulai recover. Mulai baik. Market mulai recover secara industri global Indonesia. Artinya di vape juga seharusnya dia mulai recover. Ya. Dan semoga di tahun 2022 ini kan memasuki awal tahun, dan awal tahun selalu menentukan. Kalau kita bisa sama-sama tancap gas langsung ngepol di awal tahun, membuat sebuah booster dengan segala manuver yang dilakukan, mungkin 2022 semoga diyakini bisa menjadi titik balik recovery, bahkan kita lompat ke ranah yang lebih tinggi. Amin. Ditambah lagi sekarang kita sudah mulai bisa ingin ke ekspor, karena di mata dunia Indonesia sudah mulai sangat dilirik. Ya. Kita adalah produsen-produsen atau liquid-liquid yang beredar di Indonesia ini memiliki quality yang sangat bagus dan dilirik. Ya kan, jadi ada dari segi ekspor. Dan di Indonesia sendiri, ini kan sekarang mulai ada cukainya, cukai 100 mili hilang. Cukainya masuknya yang 60 mili nih sekarang. Kalau pandangannya Ketum Ray gimana terhadap regulasi yang ini? 100 mili hilang. Gua sih ya mendukung ya 100 mili hilang. Ya. Gua mendukung karena memang 100 mili ini jadi PR baru lah buat kita. Dengan beredarnya 100 mili di tahun 2018, dari 18 kan tuh mulai ada banyak tuh 100 mili, kunjungan ke toko jadi lebih dikit. Orang bisa belanja 100 mili itu bisa 10 harian baru ya, 2 minggu baru balik lagi lah. Baru balik lagi. Semoga dengan 60 mili ini ya kunjungan ke toko lebih banyak, lebih sering dia belanja, sehingga omset toko juga membaik. Iya, padahal zaman 60 mili dulu 3 hari orang balik loh. Iya. Gue juga bingung pada saat 100 kenapa jadi lama, padahal waktu zaman 60 perasaan cepat banget tuh orang balik. Mungkin device juga. Oh iya betul. Zaman sekarang kan pakai IO kebanyakan. Pakai IO. Jadi habisnya lama. Ya, kalau zaman dulu kita pakai RDA mah udah kayak bocor, terus. Dengan 60 mili kan juga repeat lebih sering. Ya mungkin customer ngeluh ya. Cuman pasti akan nyampe titik di mana nanti akan nyampe equilibrium yang setara gitu loh, maksudnya. Tapi kayaknya juga masih aman sih, karena harga 60 mili sebenarnya kan memang kurang lebih masih mendekati 60% dari harga 100 mili. Benar. Jadi seharusnya sih dari sisi vapor tidak dirugikan.
Nah, terus poin tambahannya, ini kan ada kenaikan cukai Om. Ya. Jadi si produsen tuh kena tambahan bayar cukai, otomatis modalnya si produsen naik nih. Hampir 17% ya? Kurang lebih. Karena ada PMK susulan nanti, ya kan? Belum lagi ditambah HTL, kalau PKP dan lain-lain gitu. Jadi kemungkinan let's say kita bilang lah, ada kenaikan misalnya Rp5.000 kurang lebihnya. Kalau dari sisi aircraft, lebih memilih membebankan Rp5.000-nya itu ke customer secara vapers, atau lebih membebankannya ke diri sendiri, atau mungkin ke chain distribution-nya dan diri sendiri. Aduh, Karena ini akan menjadi percontohan bagi teman-teman lain, mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman lain untuk mengambil keputusan. Gue sih belum mikirin jauh ke sana, karena tentang PMK yang barunya kan tentang buat PPNHT, Ya. yang itu ya kan belum ada. Belum ya. Cuman kalau range naiknya di angka 5.000-an sampai mungkin 7.000, kita akan berusaha supaya tidak membebani customer. Ya. Tapi kalau sudah di atas itu, mau nggak mau, kayaknya memang harus karena dapur juga iya. udah padat. Kalau masih tapi kalau di angka 5.000-an, kita akan usahakan supaya tidak membebani customer. Yes. Kalau masih di 5.000-an. Yes. Tergantung dengan PMK nanti. Kenapa? Kalau gue boleh nanya. Kenapa lu memilih untuk lebih membebankan ke kita aja deh, jangan ke vapor? Why? Ya, kondisi juga masih pandemi kan tahun depan. Jadi ekonomi juga belum kembali seperti normal. Kalau kita bebankan customer, berarti daya beli mereka juga pasti kena juga nih, terganggu nih. Serapan juga akan jelek. Betul. Vapor juga pasti juga akan banyak keluhan. Ujung-ujungnya mereka malah bisa jadi berhenti nge-vape. Ya. Jadi daripada mereka berhenti nge-vape, yang mendingan ya kita yang sacrifice aja. Iya. Kita sacrifice aja demi tetap ekosistemnya berjalan dan berkembang, ya kan? Terus ditambah lagi, yang gue pengen nanya juga gini, ini kan cukai rokok naik, otomatis harga rokok tidak mungkin tidak naik kalau cukainya naik. Pasti itu adalah apa ya, culture atau habit. Rokok mah tiap tahun naik kan. Betul, dan dia pasti naik juga harganya, karena dia tidak bisa. Yang gue bingung kalau rokok naik, customer kagak komplain loh. Nah, gue pengen coba melihatnya begini. Kalau rokoknya kena cukai naik, dia harus naik. Kalau di vape kita bisa nggak naik, bukannya itu bagus kalau misalnya akan semakin membuka pemikiran orang bahwa ini ada substitusi yang jauh lebih affordable, jauh lebih baik, ya kan? Itu akan impactnya kalau rokok naik, berarti kan memang pasti hitung-hitungannya jauh lebih murah liquid. Oh iya, apalagi kalau pakai pouch, open system. Pasti jauh lebih hemat lah. Kalau 60 mili mungkin 5 harian kan? 5 hari, 4 hari 5 harian lah penggunaan. Iya. Budgetnya pokoknya jatuhnya pasti masih 30% doang sebenarnya. Iya. Nge-vape tuh cuma 30% budget daripada ngerokok. Betul. Gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan berimpact baik dong kalau misalnya kita nggak naik gitu. Kalau misalnya produsen misalnya pada mau memilih untuk sacrifice misalnya, kalau mereka bisa ya, kalau kalian mepet nggak bisa, ya jangan dipaksain. Tapi kalian lihat kondisi kalian sendiri. Tapi perspektifnya harus dilihat dari dua sisi gitu. Karena at the end, kenapa ada yang namanya produsen? Dia harus menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan daripada end user, dan kita harus nggak boleh lupa sama tujuan itu, bahwa kita menyediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah itu juga yang harus diingat. Jadi jangan gue selalu bilang jangan cuma mau mikirin untungnya doang, jangan cuannya doang, tapi tolong pikirin balancingnya si ekosistemnya. Dan gue rasa apa yang dijawab sama Tumray, Aircraft tadi, gue memilih sacrifice kalau cuma 5.000 gitu, ya itu wise banget. Dan kalau misalnya produsen-produsen bisa begitu sih, gue sih seneng, karena gue juga akan melakukan hal yang sama menurut gue. Ya, masih bisa kita bear lah kalau segitu, cuman ya kalau udah lebih dari situ ya mungkin harus ada perhitungan ulang. Betul, karena teman-teman vapor tapi juga harus tahu bahwa ketika meluncurkan sebuah produk nggak cuma soal untungnya berapa, produksinya berapa, itu ada yang namanya branding, ada yang biaya dapurnya kita, cost marketing, semua marketing tools yang bisa kita pakai, komisi sales, gaji karyawan, dan lain sebagainya lah, di pendistribusian, ongkir, dan lain-lain. Itu adalah kedalaman yang sebenarnya kita butuh banyak sekali dana di situ. Jadi 5.000 jujur sangat berarti dalam dunia liquid. Gede, 5.000 tuh gede. Jadi kalau sampai produsen sudah sacrifice, harusnya vapor juga melihatnya bagus banget nih gitu. Tapi kalau misalnya sampai dia tidak bisa sacrifice dan dia harus naik goceng, vapor juga melihatnya harus fine. Ya berarti mungkin udah tight banget, dia nggak bisa lagi. Jadi dia harus naikin, dan cuman goceng kok bro gitu loh. Goceng lo biasa beli rokok, kalau rokok ngeteng juga berapa gitu kan istilahnya. Ini vape gitu.
Sama gue pengen nanya ini sebenarnya, Tung Ray. Menurut lo industri ini butuh apa di tahun 2022 supaya industri ini bisa tumbuh berkembang dan meroket punya booster yang lebih bagus dari kacamata sebagai seorang Ray? Bukan Ray Vapor Aircraft atau cuma atau pengusaha, tapi juga sebagai former dari ketua umum dan sebagai vapor. Menurut lo apa yang sebenarnya dibutuhin Indonesian Vape Scene di tahun 2022? Ini berarti buat vapornya atau gimana nih? Buat semuanya. Buat semua. Kalau buat vapornya, gue sih ngelihatnya yang kita butuhkan. Kalau gue ingat-ingat zaman dulu ya, awal-awal gue nge-vape tuh, kita tuh dulu selalu berusaha, teman kita yang nggak nge-vape, teman kita yang ngerokok tuh, Rom, kita selalu edukasi, selalu ngajakin, selalu kita ngejelasin, kita racunin lah bahasanya ya. Ya, itu menurut gue sekarang tuh udah nggak ada. Itu yang hilang. Itu tuh udah nggak ada sekarang karena kita udah ngerasa bahwa di mana-mana udah ada gitu. Yeah. Padahal kalau kita bandingkan dengan jumlah perokok masih jauh lebih banyak. Mereka masih butuh diedukasi, perlu diajak nih ke jalan yang benar. Yang lebih benar lah ya. Kalau yang paling benar kan nggak ngerokok dan nggak nge-vape. Betul. Cuman yang lebih baik lah. Ya. Tuh menurut gue yang sekarang yang hilang tuh itu kalau dari kalangan vapor. Mengajak teman-temannya, mengundang entah bapaknya, siapalah sekeliling dia bahwa ini tuh lebih baik loh. Itu yang sekarang menurut gua kurang karena mereka merasa entah mungkin dari vapor merasa itu tanggung jawab toko, itu mungkin tanggung jawabnya produsen. Jadi kurang rasa berjuangnya. Duta vapornya hilang. Iya. Jiwa duta vapornya yang hilang. Itu kurang kalau dari vapornya. Kalau dari toko 2022 ya kalian harus lebih bijak memilih produk yang harus di display di etalase, itu menurut gua. Bukannya kalau toko retail tuh harus update banget, Om? Enggak juga. Toko-toko gue yang di display terserah sama kita dong. Atau tim ya. Kalau udah punya tim kan bisa kita bahas dengan tim kita nih. Karena kalau kita harus belanja terus barang-barang update, kalau barangnya laku nggak apa-apa nih. Kalau misalnya ternyata malah over dari demand atau kemampuan kita buang, ya itu jadi masalah. Itu masalah. Malah jadi dead stock terus. Mendingan kan ngambilnya dikit-dikit. Betul. Tapi dia repeat. Kalau memang laku kan tinggal dibeli lagi. Tinggal beli lagi. Toh barangnya nggak kemana-mana. Iya betul. Jadi nggak usah nafsu, nggak usah karena ini ini kelihatannya rame nih ngambil. Oke ngambil. Tapi dengan jumlah yang beneran apa cuma gimmick? Nah itu. Ya kan? Itu yang harus bijak lah. Toko tuh harus lebih bijak, harus lebih ngerti. Seharusnya sih toko dari tahun 2020 ke 2021 ini udah mulai banyak belajar banget. Udah mulai ngerti lah bahwa oh gua harus ngerem. Gua harus tahu nih batasnya di mana. Nggak harus semua yang baru tuh gua makan tanpa tahu tanpa memperhitungkan stok gua tuh ada berapa. Karena di tahun 2020 gua sendiri melihat banyak toko yang tiba-tiba kolaps. Ya, faktor pandemi, omset turun juga, tapi tidak dibarengin dengan belanjanya nggak bijak. Kalau gue boleh saran secara matematikanya sebenarnya gini, kalau bisa kalian tuh ngejar omset kalian itu adalah 60% dari jumlah aset yang ada di dalam toko kalian, aset dalam berupa barang. Itu artinya toko kalian tuh sehat banget dengan perputaran yang sangat bagus. Kalau bisa sampai di angka 60%. Apakah gue 60%? Tidak. Tapi kalau misalnya kita berpikir aiming yang benar, kalian harus bisa kejar 60% omsetnya itu dari jumlah aset. Itu adalah toko yang sehat. Lanjut Om Ray. Tadi udah sampai buat toko ya, saran buat toko. Distributor juga sama sih. Gue kalau ke distributor nih, aslinya gue ada apa ya, sesuatu yang gelitik lah. Cuman di vape di mana bisa terjadi distributor Aqua adalah yang punya Ades. Betul. Itu nggelitik buat gua. Yes, that's right. Jadi itu yang tadi dari episode tadi juga gua ngobrol itu. Gua tuh sampai nanya-nanya ke distributor grosiran dekat-dekat gue, dekat rumah ya. Mereka tuh nggak boleh loh. Kalau di tempat lain, kalau di bisnis real ya. Yes. Distributor Aqua kan dia tuh beda sama Ades. Ades kan Coca-Cola. Itu nggak boleh, nggak bisa dua-duanya. Nah di vape ini ini mungkin karena memang dari sejarah dulu di mana kita semuanya awalnya komunitas. Ya pedagangnya pun juga semuanya mulainya awalnya semuanya kenal dan awalnya semuanya mulainya toko. Kayaknya jarang di era dulu. Kalau sekarang banyak nih yang tiba-tiba masuk posisinya langsung distributor. Cuman kalau orang-orang lama mulainya pasti dari toko dulu,
Jadi ngerangkak kan pelan-pelan dari retail, pelan-pelan jadi distributor, baru ke produsen. Nah, mungkin karena dari sejarahnya adalah mulai dari toko terus naik ke distributor, akhirnya pola pikir di mana semua barang harus didistribusikan oleh distributor ini tercipta gitu loh. Padahal seharusnya idealnya kayak di bisnis yang lain tuh ya distributor tuh harusnya bisa memilih dan produsen pun harusnya bisa memilih. Itu kalau nyampe di level yang skala yang dunia yang benar-benar real, yang bagus, yang ideal. Harusnya memang kedepannya yang ideal tuh ya distributor memegang beberapa barang yang memang fokusnya dia di situ. Ya. Jangan semua barang yang oke lah kalau yang hype memang semua orang pasti mau gitu ya. Ya. Cuman seharusnya kan dia bisa fokus ke beberapa barang saja. Ya. Yang memang dia punya jaringan kakinya memang minat kepada barang itu. Gitu loh. Karena menurut gua distributor yang akan bisa bertahan sampai ke depan adalah distributor eksklusif seperti itu. Ya. Distributor yang segala ada atau serba ada ini, kalau logikanya dalam satu kota ada 2 distributor, kedua-duanya serba ada nih, perangnya udah bukan perang apa-apa lagi, nggak jauh dari harga. Iya. Tapi kalau contoh, Karena perang itu nggak cuma di retail loh, di distri perang, gitu loh. Kecuali misalnya ada 2 kota, satu kota ada 2 distributor, dia megang barang A, dia megang barang B, perang dari mana? Tapi kan sekarang barang orang bisa belanja lewat Tokped toh. Nah, itu artinya distributor per area sudah tidak bisa. udah, itu memang ini udah masalah hitungannya mungkin di kita juga udah pandemi juga. Berarti sebenarnya harusnya kita bisa mengakali dengan cara yang lain juga supaya mereka biar tetap sehat. Gimana tuh? Dari sisi produsen yang bisa mengakali itu sebetulnya. Memang seharusnya dari produsen lah, ini inti dari semuanya. Iya. Produsen. Ya. Memang Hulunya yang harus bisa menciptakan track strategiknya supaya on the track. iya. Kalau gue ingat sih dulu pas lagi gue distributor tahun 2016-an, modelnya tuh area. Iya, zaman Di dulu 2016 tuh area. Jadi Iya. contoh kayak gue megang area Jakarta Selatan, Depok, itu area gue. Ya. Nah, teman-teman yang lain tuh area lain gitu loh. Kalau dulu kan area region. Jadi kita seharusnya ya kalaupun jual ke Jakarta Timur masih area Jakarta masih oke lah gitu kan. Cuman nggak keluar lintas region. Cuman memang kan sekarang ini akhirnya nggak ada nih batasan-batasan Nggak ada, orang di region. Tokped bisa beli WS. Betul. Dengan minimal quantity. Itu problemnya yang sekarang. Yes. Dan kalau gue boleh saran, ini apa yang sudah gue lakukan ya, dan adalah misalnya MK lakukan. Kita membuat kode produksi yang sebetulnya merupakan kode tracking di semua liquid. Di aircraft kita sudah masang Yes. kode produksi itu. Cuman memang kita nggak infokan ke distributor. Oke. Jadi di aircraft kita bisa tahu barang ini asli dari distributor mana. Ya, jadi Cuman- tiba-tiba lu udah ketangkep aja. Iya. Ya. Cuman memang ini lebih ke arah memang sudah adat istiadat kita ke distributor bahwa gue inget kalau nggak salah semenjak era cukai itu tidak ada lagi distributor regional, semuanya lintas. Yes. Itu problemnya ya, maksudnya ya kalau lintas ya perangnya perang harga udah tinggal margin lo mau margin Dan berapa. makanya produsennya harus bisa membatasi margin by quantity-nya Betul. dan juga by personnya, Iya. track record company distributornya. Betul. Dan harus bisa ngelihat di daerah ini kalau dia makannya segini, misalnya kita ngomong satu Jawa Tengah, Kebanyakan nggak? Jawa Tengah, Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur aja distributor ada banyak. Iya, Kira-kira ini kebanjiran nggak untuk Jawa Timur? betul. Kan gitu kan. Kalau misalnya kebanjiran sunat. Kan bisa dilihat dari history Betul. ordernya. Ya, kalau misalnya kira-kira bakal kebanjiran, mendingan sunat daripada Ya. besok barang kita dibantai. Udah. Mendingan sunat gitu. Jadi jangan semua demand masuk main. Ya udahlah. Maka- Gue udah produksi banyak nih soalnya udah buang aja, dorong aja yang penting keluar jadi duit. Jangan gitu. Berpikirnya harus sustain. Ya. Kalau buat dari produsen, Produsen sih masukan saran gua ya. Coba deh, saran gua cobalah jadi produsen yang istilahnya gini loh. Tiap kali lo ngeluarin satu brand, anggap itu anak lo. bener banget. Jadi sayangilah produk yang lo keluarin. Karena kan Betul. ya gue juga udah jadi produsen. Pada saat kita ngeluarin produk tuh kan prosesnya nggak sebentar. Yes. Kita harus brainstorming dengan tim, kita harus tuangkan ide kita di produk. Tapi tidak semua produsen begini loh. Hah? Tapi nggak semua produsen Gue begini. nggak tahu kalau itu. Ada produsen yang cuma terima sampel. Oke guys. Oke guys. Ada loh. Bukan yang nggak ada loh. Ada ya kayak gitu. Ada banget. Ya, gue nggak tahu ya. Makanya satu tahun dia bisa punya 20-30 brand. Tujuannya dia apa gitu ya? Mungkin
Kalau gue sendiri sih selalu anggapnya gitu ya, ke anak-anak ya. Anggap ini entah anak lu atau adik lu yang memang kita tuh ngulangin pikiran lo buat ini. Kita habisin waktu paling nggak 2 bulan 3 bulanan untuk ngulangin satu produk. Dan jangan sampai si anak ini membuat malu ayahnya, ibunya. Kita mikirin banget, kita harus nyiapin planning sampai minimum kalau di kita 3 bulan ke depan tuh harus kayak gimana minimum. Artinya pendidikan anak ini kayak gimana nih? Iya. Gue siapinnya nih. Ya kalau ngomongin mungkin tadi yang lo bilang ada banyak produsen yang keluar-keluarin juga. Jujur memang ada omset yang datang dengan model keluar-keluar terus. Cuman bisa bertahan berapa lama sih? Itu dia, nggak akan lama. Gitu loh. Karena akan lama-lama terendus. Dan semakin sering kita hajar terus-terusan keluar, apalagi barang-barang itu adalah gagal di market. Misalkan gagal ya. Komoditi. Itu akan meninggalkan ingatan loh, bekas di toko, betul, di distributor. Yang lama-lama brand image-nya barang lo jadinya nggak laku. Iya. Padahal mungkin setelah 10 kali gagal dia keluar satu yang enak, laku. Tapi karena sudah banyak jejak yang nggak enaknya, mereka nggak percaya. Iya, mereka nggak percaya. Itu yang memang istilahnya produsen juga harus belajar nahan nafsu ya. Iya. Mendingan maksudnya gini, kalau di kita mendingan gua keluarin sesuatu yang gua pastikan dia valuable dan pasti berhasil di market. Kalau gue nggak yakin, mendingan gua nggak usah keluarin. Iya, betul. Iya. Dan kita berjuang buat itu gitu. Kita perjuangin nih gimana supaya ini bisa diterima vapor. Iya. Selama konsepnya dari mulai sampai akhir ujung sana end goal saya masih belum jelas, jangan dikeluarin. Iya. Harus benar-benar gue udah tahu nih gue maunya gini, gue yakin dia berhasil. Kalau gue gini, kalau gue ketemu masalahnya gini, berarti gue gini udah kena semua. Iya. Pede baru launch. Iya. Ya kan? Harusnya begitu. Iya. That's why jujur ngomong, tahun ini gue cuma rilis liquid 2. Sama berarti. Nah, karena gue nggak mau sampai terkesan brutal tuh satu. Iya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab sama brand kita, ya kan? Kita harus bisa menjemput semuanya sampai ke sekian kedalaman. 3.500 toko di Indonesia, jangan sampai kita jadi beban buat mereka. Gue ada analogi yang gue selalu lempar ke tim marketing gue, buat produsen ya. Ya. Lo punya satu produk, anggap penjualannya nilainya X. Ya. 1 bulan. Oke. Nah, lo punya 10 produk, penjualannya itu X bagi 10. Ya. Mendingan mana? Lo punya satu produk tapi jualannya X. Betul banget. Kepala lo nggak pusing, ya, lo nggak perlu pecah jadi 10 orang, 10 otak untuk mikirin itu. Ya, seluruh tim kita fokus hanya ke situ. Bener. Kalau gua gitu, selalu gua bilang ya, contoh kita bilang, lo punya produk satu bisa penjualan 1 bulan misalnya 20.000 atau 30.000, daripada lo punya 10 merek, totalnya pun juga sama. Iya, mendingan satu. Ngapain? Mendingan satu, betul. Gitu. Dan sustain. Iya. Dimana barang sustain. Dan kalau misalnya pinter-pinter ngelola brandnya, pinter-pinter nahan demandnya dan lain-lain, keep the market hungry, dia akan jadi snowball effect yang makin hari demandnya makin gede. Karena di vape ini ada satu yang menurut gua tandanya ini dunia vape. Semuanya itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu tercantum, teringat di mata pebisnisnya. Segala hal yang lo buat di masa lalu, itu mereka ingat. Iya. Ini yang menurut gua banyak teman-teman lupa. Iya, nggak tahu. Bahwa nggak kepikir. Track record lo tuh kecatat loh. Kayak mereka nggak kepikir atau nggak mau mikirin kayaknya. Track record lo tuh kecatat gitu loh. Bahwa teman-teman kita nih, pebisnis yang lainnya tuh, pebisnis di vape ya, tuh ingat. Karena orang-orangnya kan itu aja. Betul. Saling tahu lah. Dan gua paling benci waktu ada yang ngomong gini, Om. Kalau kita nggak keluarin, orang lain juga keluarin. Mendingan kita keluarin aja. Nah itu gue paling bete gue denger kayak gitu. Karena ada yang begitu gitu. Banyak sih. Nah, kan? Itu yang bikin bete sebenarnya. Kita karena pebisnis yang bertanggung jawab adalah pebisnis sukses selalu mikirin ekosistem dan industri, nggak cuma semata-mata cuannya dia pribadi. Iya. Karena kita maunya long term. Jadi kita harus berpikir gimana caranya usaha ini panjang. Masa lu mau 3 tahun lu ganti usaha, 2 tahun lu ganti usaha. Ya mungkin padahal mereka ini, berpikiran kayak gitu. Padahal ini kan bisnis gede, Bos. Ini buat bisnis ngumpulin modal. Ini bisnis gede loh. Ya, buat kita yang punya mimpi dan tujuan yang sama, ini bisnis besar loh. Yes, dan semoga akan semakin banyak orang yang bisa berpikirnya seperti arah sana. Bahwa ini bisnis suatu hari bisa go public, bisa TBK. Benar. Dan lain sebagainya gitu maksudnya. Iya. Aimingnya besar banget. Harusnya seperti itu ya. Cuman ya mungkin
Ya, gue nggak tahu ya. Mungkin karena mereka juga nggak punya mimpi yang setinggi itu, hanya ngumpulin modal, bahkan mungkin untuk buat bisnis yang lain, nggak tahu. Ya, mungkin pengen ngumpulin modal buat ngumpulin taruh di deposito cukup gitu buat hari-hari kali ya, Om, ya. Mungkin. Tapi dia lupa inflasi duit Om ya. 50 tahun lagi duit yang sekarang nggak ada artinya. Kalau hari ini duit 1 juta berarti, mungkin 10 tahun lagi 1 juta terasa kecil. Iya. Ya kan, peradaban terus berubah, dunia terus berubah, ekonomi terus berubah. Tapi bagus kalau memang ya kalau lo tadi berpikiran kayak gitu juga ya. Bagus lah buat kita, berarti kita punya pemikiran yang berbeda dari yang lain. Jadi ya mungkin itu juga yang membuat produk-produk lo juga diterima di market. Begitu juga dengan aircraft. Karena setiap apapun yang memiliki value yang dituang di dalamnya pasti akan menjadi meaningful buat setiap penggunanya. Ya. Pasti. Oke. Singkatnya, keluarinlah produk yang bisa menjadi solusi bukan komoditas. Betul. Nah, itu akan sangat menolong sekali. Thank you banget Ketum Ray buat waktunya, sudah jauh-jauh dari Cinere ke Jakarta Barat ya, ke studio kecil kita ini. Thank you banget buat masukan-masukannya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman vapor yang mendengarkan, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga kita bisa mengembangkan diri kita. Thank you, sukses. Yang pengen tahu lebih dalam tentang Ray Vapor, Om Ray, dan juga mungkin aircraft, kalian nanti bisa lihat di Instagram yang dari awal video udah nongol, kalian bisa kepoin nanti ke sana. Thank you, Om Ray. Oke. Salam satu uap, salam olahraga.